Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama SDH Channel. Baik, hari ini kita akan menyambung daripada ijazah sebelumnya, yaitu surah Ali Imran ayat 51 ke 60. Dan insyaallah kali ini dari surah Ali Imran ayat 61 ke 70. Sebelumnya jamaah Salawat Darul Hikmah dimanapun berada dan para mustami' serta mu'ajiz, semoga kita semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dan maghfirahnya. Lanjut ke 61 dari surah Ali Imran ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini ayat untuk dimana ketika Anda ingin bermubahalah. Bermubahalah adalah mengadu tentang kebenaran ketika memang tidak ada jalan lain atau alternatif meyakinkan seseorang tentang kebenaran. Biasanya mubahalah ini terjadi ketika kondisi suatu negeri
apa namanya ya, jadi banyak syubhat di sekelilingnya atau di negeri tersebut, sehingga sangat sulit untuk apa namanya menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Di mana ketika suatu kondisi negeri terjadi apa namanya syubhat yang teramat sangat ya, sehingga tidak dimungkinkan untuk membuka kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri tertutup tabir kemunafikan, tertutup tabir fasikan dan fitnah merajalela dan lain sebagainya, sehingga mubalah ini dimungkinkan menjadi alternatif ya, jawaban daripada apa namanya untuk memperjelas dan mempertegas bahwa kebenaran itu memang sesuatu yang benar, hak itu sesuatu yang hak. Nah, jika memang kondisi seperti itu terjadi, maka ayat ini adalah yang paling tepat untuk menjawabnya atau untuk kaifiatnya. Jadi caranya adalah tulislah ayat tersebut di atas, yaitu surah Ali Imran ayat 61. Juga tulis doa ini, Allahumma inna mubahalatik bila'anatik alal kadhibina baina, siapa namanya titik-titik, bin titik-titik, wa baina namanya siapa dan binnya siapa, bihaqi hadhil ayat syarifah wa badlik wa karamiki arhamrahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Nah, lalu kemudian ini Anda membaca ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang keduanya ya, bilangan nama orang yang masyhur. Untuk mengetahui jumlah bilangan nama, silakan namanya rujuk pada video tentang rahasia huruf. Insyaallah di sana dipaparkan bagaimana cara menghitung daripada nama seseorang. Lalu kemudian atau jika memang kita sangat sulit untuk mendapatkan angka bilangan tersebut untuk dijadikan wirid atau dijadikan jumlah bacaan bilangan, maka pakailah bilangan 313 untuk membaca ayat tersebut di atas. Lalu kemudian baca istighfar 100 kali, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut digantungkan di tempat yang sangat tinggi, misal pohon pepohonan ya, gitu. Mohon ketika menulis, sebelum menulis ayat dan doa tersebut di atas, sebaiknya membaca surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu idza jaa nasrullah, mohon maaf, apa namanya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini 3 kali saja. Lalu kemudian ini memang diharuskan ketika melihat apa namanya, ketika menulisnya itu harus diperlihatkan oleh anak dan istri untuk sebagai saksi, dan untuk lebih bagus lagi adalah disaksikan oleh ahli-ahli kampung ya. Andai di era atau zaman ini yang zaman serba digital, terus medsos yang informasi itu meningkat seperti saat ini, maka bisa juga dengan menggunakan alat atau menggunakan sarana media sosial, karena mubalah ini namanya di
lebih afdal disaksikan oleh semua orang dan diketahui oleh semua orang. Artinya ini boleh dipublish ya, dipublish di medsos atau di stasiun televisi atau di media lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang banyak, seperti itu. Lalu kemudian ayat ini juga bisa untuk ketika pendapat Anda atau derajat Anda ya, Anda atau derajat Anda atau kedudukan Anda atau milik Anda tuh misal aset, tanah atau apapun itu ketika memang tidak diakui gitu, artinya diragukan oleh orang, bukan meragukan, mohon maaf. Ayat ini dimungkinkan untuk digunakan ketika orang meragukan pada derajat Anda, meragukan dengan keilmuan Anda, meragukan dengan harta benda Anda, milik Anda dan lain sebagainya gitu. Jadi artinya ketika Anda memang diragukan oleh orang lain terkait dengan derajatnya, pangkatnya atau kemampuannya, misal nih interview Anda hendak bekerja di suatu perusahaan, sehingga karena penampilan Anda mungkin tidak meyakinkan dan berpotensi orang untuk menduga bahwa Anda kurang memiliki kompetensi untuk posisi tersebut, maka gunakanlah ayat ini untuk agar orang yakin dengan apa yang Anda miliki. Contoh pemilihan Anda tentang derajat, tentang jabatan, tentang kemampuan, tentang ilmu dan lain sebagainya, dan pada apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada Anda, begitu, termasuk Anda memiliki harta atau Anda memiliki sesuatu yang memang telah Allah anugerahkan gitu. Jadi ayat ini bisa untuk meyakinkan seseorang gitu. Mungkin salah satu dari Anda termasuk orang yang bergelut di bidang marketing atau di pemasaran lainnya, agar orang yakin dengan apa yang Anda tawarkan, atau mungkin Anda sedang pada posisi launching project atau untuk presentasi project dan lain sebagainya, agar orang lain itu meyakini apa yang Anda katakan, seperti itu. Ini ayat ini juga bisa digunakan untuk hal tersebut. Intinya ayat ini adalah untuk ketika Anda ingin diyakini orang terkait apa yang Anda miliki, maksudnya apa yang telah Allah anugerahkan kepada Anda. Demikian. Caranya adalah tulislah ayat yang tadi di atas, kemudian tulis juga doa ini, Allahumma inni atawassadu ilaik bihadhil ayati syarifah inni mubahalat ilaik min amri. Ini mohon maaf, urusannya apa, titik-titik ini siapa namanya yang meragukan Anda, atau mungkin kalau satu golongan atau perusahaan atau apa saja ini agar isi faja'ala la'anatika ala siapa namanya bin bikadzabihi min amri faqadzabiru min ladzina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya ini cenderung kepada mubahalah juga sebetulnya ini. Kalau memang itu untuk menghancurkannya, menghancurkan keraguan, menghancurkan mereka, raguan mereka, gitu. Aku tidak berkemelagin alamin. Ini mohon juga bahwa kaifiat ini atau cara ini agak keras ya. Ditolong jangan digunakan juga
di sembarang gitu. Kalau memang keraguannya yang kecil-kecil itu ya kita anggap wajar-wajar saja, tapi kalau memang sampai keraguan itu menimbulkan fitnah yang besar, nah ini boleh silakan Anda sikapi dengan kaifiat ini. Demikian, wallahu a'lam. Lalu kemudian setelah itu bacalah ayat tersebut di atas, jumlah nama orang tersebut dan nama Anda, atau bisa memakai jumlah 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu kemudian baca salawat 100 kali. Bisa mungkin Anda membaca subhanallah 950. Boleh. Tapi kalau memang Anda berpikir wah ini tanggung nih 50, ya nggak apa-apa 1000 juga, karena kalau 950 itu adalah perkalian dari 2 kali dari 450, sedangkan 450 bilangan 450 ini adalah abjad kabir, jumlah kabir daripada hasbunallah wa ni'mal wakil itu sendiri, lebih demikian. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, kemudian ayat tersebut digantungkan pada pohon yang mungkin tinggi ya, agak tinggi. Pohon itu yang berdini yang kira-kira pohon itu berduri seperti pohon randu. Mungkin ada pohon-pohon yang lain yang berduri yang tinggi juga, silahkan digantungkan di situ. Cuma kebiasaan di lingkungan kita adalah kebanyakan pohon randu yang banyak yang beredar. Pohon yang lain itu yang berduri itu sangat sulit didapatkan ya, kecuali di hutan-hutan rimba. Nah, mungkin insya Allah ada begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 62, yaitu inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Baik, ayat ini adalah untuk ketika Anda terkena fitnah dari orang lain, atau untuk agar supaya ucapan Anda didengarkan, perhatikan ketika Anda memang berbicara, atau untuk supaya agar hakim membebaskan dengan membenarkan ucapan Anda, pengakuan Anda ketika Anda memang menghadapi kasus atau perkara, atau sedang menghadapi satu urusan terkait hukum gitu, atau mungkin bisa juga Anda sedang dalam suatu urusan agar dimungkinkan orang itu percaya, membenarkan ucapan Anda, atau mungkin Anda menjadi mungkin Anda seorang motivator, atau mungkin juga Anda seorang mubalik yang pembicaraan Anda itu agar didengar dan dibenarkan oleh mereka, seperti itu. Caranya adalah bacalah dengan jumlah bilangan nama Anda dan jumlah nama orang yang dimaksud, atau mungkin jumlah golongan kalau itu ketika Anda sedang memberikan ceramah, atau mungkin agar orang tersebut membenarkan Anda, golongan atau seorang. Golongan itu mungkin bisa satu perkumpulan, semisal komunitas tertentu, atau mungkin golongan tertentu, atau mungkin daerah tertentu, seperti itu. Kalau memang Anda sulit untuk mendapatkan bilangan tersebut, maka bisa memakai bilangan 313 untuk membaca ayat ini. Lalu kemudian bacalah sholawatnya 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini 3 atau 7 kali. Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni as'aluk bihaqqi hadhil ayat syarifah an taj'alnil haqq minal qasasi wal kalami dan nas ajma'in innaka antal azizul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ala bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 63 dari surah Ali Imran. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Ini ayat untuk dimana ketika Anda mengharapkan dimana ada satu kaum atau satu orang individu, baik secara individual maupun secara komunitas kolektif ya,
orang tersebut telah berkhianat atau zalim terhadap Anda, atau ingkar terhadap perjanjian Anda, atau melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa dirugikan, maka bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah nama orang tersebut dan nama Anda, kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, kemudian baca shalawat 100 kali, kemudian bacalah ayat, kemudian tulis ayat ini, lalu tulis juga doa ini, Allahumma bik hadil ayat syarifah anta jana'ala siapa namanya innamal munkaru wal mufsidu afsadat alaihi faqtadha birqamil ladina walamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian tulisan ini digantung pada pohon yang memiliki duri, ya, mungkin semisal pohon randu, ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 64 dari surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ayat tawadla faqulu syahadu bi adna muslimun. Ini ayat adalah untuk mengislah suatu kaum di antara dua kaum. Mungkin Anda menemukan dua kaum yang berseteru atau bermusuhan, atau dua golongan yang berseteru atau bermusuhan. Contoh semisal mungkin partai satu ke partai lain yang berseteru bermusuhan, atau mungkin golongan satu ke golongan yang lain, golongan A ke golongan B misal, atau mungkin secara antar individu, si Fulan dengan si Fulan sedang berseteru atau sedang bermusuhan, dan kita berharap agar mereka dua belah pihak itu akur dari persengketaan yang mereka buat. Untuk mengakurkannya menggunakan ayat ini, caranya adalah tulis ayat, tulis ini dia huruf ini ditulis, bentar saya kasih spasi ya biar terlihat jelas mana yang ditulis mana yang tidak. Ini dia, saya kasih tengah, lalu saya kasih agak besar ya agar nanti silakan format ijazahnya di download di link deskripsi video. Nah, ini yang ditulis dari qaf lam ya alif alif ha alif lam alif lam kaf ta alif ba ta. Ini sebetulnya huruf-huruf ini adalah huruf daripada ayat tersebut ya di atas ya, dipisahkan huruf, ya disambung gitu. Lalu kemudian di sini ada mana dia, bentar ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la na'budu illallah wa la nusyrik bihi wa la yattakhidha ba'dan min dunillah. Ini juga sebentar. Ini juga adalah ayat daripada ayat tersebut di atas, anna bi anna muslimun. Ini dia sampai sini kan, di sini. Nah, lalu kemudian diteruskan dengan Allahumma baik hadil ayat syarifah sarakallahumma inni aslih bil khair baina bin siapa wabaina siapa namanya bin siapa namanya. Kalau golongan cukup di sini mungkin contoh partai A wabaina partai B, atau baina kaum A orang Bogor wabaina orang Jakarta, mungkin seperti itu kurang lebih. Kalau nusyrik baina siapa namanya yang tadi, wabaina siapa yang berseteru gitu. Innaka ala bisyai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ditulis saja. Ini tidak dibaca ya, ditulis ini. Tulis, lalu kemudian
setelah ditulis bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama kedua orang yang dimaksud itu yang sedang berseteru atau dua kelompok yang sedang berseteru. Cara untuk mendapatkan bilangan jumlah bilangan itu silahkan merujuk pada video tentang asrarul huruf ya. Video kami di tentang rahasia huruf. Lalu kemudian setelah itu bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, lalu kemudian baca sholawatnya 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut di bawah. Itu di bawah oleh orang yang memiliki kepentingan, atau tulisan tersebut digantung di tempat keduanya, atau mungkin dikubur di tempat keduanya. Seperti itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Ini 65 dari surah Al Imran. Ayat ini adalah untuk yang artinya keras kepala, pokoknya yang keras kepala ya. Untuk ayat ini adalah untuk orang yang hatinya keras gitu, atau keras kepala, atau untuk orang yang suka dia, maunya dia susah untuk dinasihati, susah untuk dikasih saran, atau susah untuk diarahkan dan lain sebagainya. Jadi maunya mau dia. Untuk agar keteras kepalaan itu menjadi lembut, maka tulislah ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga Allahumma ja'ala siapa namanya ini, kemudian bin siapa orang tuanya, bila hujjatin bainan nas ajma'in bihaqi hadhil ayat kama ta'junal yahudiyya wan nasara ala Ibrahim innaka la'isyullahi rabbil alamin. Ini ditulis. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jumlah yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian membaca doa ini sebanyak 3 kali atau 7 kali ya. Lalu kemudian tiupkan kepada tulisan tersebut, lalu kemudian lebur dengan air tulisannya, kemudian diminumkan kepada orang dimaksud, atau ditumpahkan airnya di karangan rumahnya ya, karangan rumahnya, agar orang tersebut menjadi lunak, tidak keras kepala, seperti itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 66 dari surah Al Imran. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini untuk ketika di mana Anda ingin memisahkan dua kaum atau dua orang, supaya berpisah. Kenapa ini harus dipisahkan? Kemungkinan persekutuan atau perkumpulan atau persatuan atau dia bersatu itu menimbulkan madharah, atau memang itu tidak diperbolehkan oleh syara. Ini contoh, mohon maaf, contoh ada aktivitas kumpul kebo mukhalid, bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, atau mungkin pacaran yang mendekati ke arah taqarrubuz zina dan lain halnya yang memang tidak disukai oleh agama, dan ada hak untuk dipisahkan seperti itu. Maka caranya untuk memisahkannya adalah tulis di atas 2 lembar kertas ayat ini,
antum haula'i hajajtum fi malakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu. Lalu kemudian ditulis juga, nah, ini mungkin saya diperbesar ya tulisannya ya, sehingga bentar, ini dia. Besar sehingga kelihatan. Nah, yang memang tidak ditulis ya. Ini yang dibesarkan ini tulis, silahkan tulis. Lalu kemudian titik-titiknya ini adalah orang yang ingin kita pisahkan sama lain. Kalau memang itu suatu kaum atau perserikatan, persekutuan antara dua kaum, dua golongan, silahkan tulis golongannya apa, namanya apa, itu sampai zalamu. Alhamdulillahirabbil alamin begini. Lalu kemudian bacalah, setelah ditulis bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan kedua nama orang yang hendak kita pisahkan tadi. Lalu kemudian setelah selesai membaca ayat itu, bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut dipendam di air. Itu dipendam di air. Tulisan tersebut sebaiknya digencet apa sih, ditindih ya, ditindih dengan batu agar tidak mengapung ke atas gitu. Lalu kemudian satu lembar lagi dibakar di bara api ya, jadi jangan dibakar langsung tapi didekatkan di api gitu. Agar keduanya saling merasakan kalau tidak nyaman satu sama lain begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 67 dari surah Ali Imran, makan Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini untuk ketika Anda ingin dijadikan orang yang lurus dan jadi ahli tauhid. Caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama orang tua Anda. Dengan jumlah bilangan 313. Bacalah kemudian la ilaha illallah dengan jumlah yang sama, jumlah nama Anda dan nama ibu Anda atau jumlah 313. Kemudian baca sholawat 100 kali gitu. Atau ayat ini juga untuk agar ketika ingin menang dalam persidangan ya, ketika Anda di sidang atau mungkin Anda sedang sidang skripsi atau mungkin sidang masalah hukum, terkait masalah hukum, atau di sidang oleh hal-hal oleh bos perusahaan Anda terkait masalah laporan-laporan Anda, kerjaan Anda. Jadi agar apa yang Anda sampaikan itu dibenarkan ya, artinya didukung walaupun memang Anda dalam hal salah. Maksudnya gini, ketika pun memang Anda salah dan Anda mengakui kesalahan, dia tidak sekonyong-konyong menyalahkan, tapi beliau membenarkan, memakluminya begitu. Kurang lebih seperti itu. Bukan berarti kita salah lalu kita berbohong kemudian hakim ataupun atasan kita membenarkan. Tentu itu tidak baik dan itu zalim terhadap diri Anda dan zalim terhadap lawan bicara Anda, bos atau tersebut. Jadi artinya akuilah jika pun memang itu Anda salah, dan insya Allah kesalahan Anda itu tidak akan dipermasalahkan, begitu maksudnya. Benarkan itu dalam arti memaklumi dan memahami bahwa memang
manusia itu ada dalam kesalahan dan lupa gitu. Jadi ada semacam kompensasi lah ya, kurang lebih seperti wallahu a'lam bishawab. Atau untuk dimana Anda ingin memperoleh kemenangan ketika ada dalam persengketaan, kondisi persengketaan, maksudnya agar Anda ada dalam pihak yang benar, maka kaifiatnya sama seperti yang tadi di atas, yaitu bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah nama Anda dan jumlah ibu Anda, atau mungkin dengan jumlah 13, lalu kemudian bacalah la ilaha illallah dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu hadan nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Nah, ini ayat ini adalah untuk ketika dimana Anda memiliki pendukung organisasi atau pendukung Anda teguh dan tidak berubah atau solid ya, tidak keluar atau tidak membelot atau tidak buat kerusakan atau kerugian kepada organisasi yang Anda pimpin. Maka caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama organisasi atau jumlah nama kampung, kalau mungkin itu satu kaum atau satu kampung. Mungkin Anda sebagai tokoh, misal Anda ingin Anda ingin bahwa kaum tersebut di kampung itu teguh dan kokoh dalam hal kesulitan di antara satu sama lain di antara mereka, seperti itu. Atau mungkin Anda bisa dengan jumlah bilangan nama Anda sendiri, atau mungkin pakai jumlah 313 untuk pikir ayat tersebut. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu kemudian bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma itba'u jami'an nas ajma'ina alayya kama ittiba' Muhammad ala Ibrahim alaihi wassalatu wassalam wa bihaqqi ayat syarifah biwadlika karamika ya rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Ini dibaca doa ini 3 kali atau 7 kali ya. Juga kaifiat ini bisa untuk agar kiai ya atau ustadz agar santri-santri itu mengikuti apa yang ustadz atau kiai itu sampaikan, atau mungkin dia belum memiliki santri yang banyak, ingin banyak santrinya, bisa seperti itu. Atau mungkin Anda sebagai mubaligh ingin agar pengikutnya banyak, atau posisi Anda sebagai motivator mungkin ingin audiens itu banyak, seperti itu. Itu bisa dengan kaifiat ayat ini. Atau ayat ini juga bisa untuk bagi kepala daerah agar siapa rakyatnya atau masyarakatnya itu mengikuti, mentaati apa yang Anda programkan. Itu juga pada hal-hal yang memang ingin Anda sampaikan, mereka akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 69 dari surah Ali Imran. Pada ta'ifatun min ahlil kitab law yudidlunakum wa ma yudidluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini dimana ketika Anda atau satu kampung dikhawatirkan disesatkan begitu, atau diprovokasi oleh golongan lain, atau mungkin Anda khawatir organisasi Anda itu gembosi, atau Anda khawatir ketika anak Anda atau keluarga Anda dihasut atau brainwash, cuci otak agar mengikuti kemauan orang lain atau sudut pandang orang lain, seperti itu. Atau untuk dimana ketika Anda memiliki anak perempuan diguna-guna oleh orang lain. Ini adalah untuk mencegahnya agar terhindar atau agar
agar menetralisir daripada efek negatif atau yang tidak baik untuk dipengaruhi seperti itu. Atau mungkin seperti hipnotis, atau mungkin seperti tipu daya dan lain-lain seperti itulah, agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengelabui begitu, baik secara sihir, secara supranatural, secara metafisis, atau secara sugestif. Itu bisa kalau atau dijaga atau agar tidak agar terhindar lah. Nah, lalu kemudian caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis juga doa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah ij'al ala, ini siapa namanya yang hendak kita lindungi, entah kaum, entah anak Anda, entah saudara Anda, entah mungkin kerabat, la yadilluh ala nafsih wa fikrih wa la ala qalbih aman arada su' wal qarahah wa dalalati innaka ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian setelah menulis ayat itu dan doanya itu, kemudian Anda membaca ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda, nama bilangan orang yang dimaksud, dengan ibunya atau berzikir dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah Bismillah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca sholawat 100, lalu kemudian membaca doa yang tadi itu 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut ya silakan dilebur dengan air dan diminumkan ke orang yang kita maksud, atau mungkin bisa Anda pendam, dikubur di tempat atau di tengah kampung kalau memang itu yang Anda maksudkan adalah untuk melindungi kaum Anda, seperti itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 70 ya, surah Ali Imran. Nah, ini ayat terakhir nih dari pertemuan kita yang saat ini, yaitu ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun. Ini untuk ketika ada satu orang yang keras hatinya terhadap hak agama atau sangat keras kepala, mungkin dia ingkar terhadap syariat agama, tidak mau sholat, tidak mau zakat, atau mungkin menyepelekan, tapi dalam hatinya, walaupun dia dalam lisannya itu mengakui bahwa syariat agama itu baik, atau dia sama sekali maksudnya gini, tidak pernah kita saksikan atau siapapun yang mendengar bahwa dia mengatakan hal yang tidak baik tentang syariat agama itu, akan tetapi dia tidak melaksanakan. Nah, itu artinya dia keras hatinya terhadap agama. Atau jika pun suatu nasihat, entah itu dari ulama atau dari ustadz, atau mungkin dari gurunya, atau mungkin dari sahabatnya, atau mungkin dari orang tuanya, menasihati tentang hak akan agama, dia enggan mendengarkan karena mungkin apa yang disampaikannya itu tidak menguntungkan buat dia gitu, atau malah mungkin merugikan dirinya. Dia tetap pada ketetapannya itu, mungkin keras kepala dalam hal agama, padahal dia mengetahui akan hak tersebut. Ini juga, ayat ini juga bisa untuk bukan tentang agama ya, artinya tentang sikap, tentang kebijaksanaan terhadap suatu hal, keputusan yang bersifat interaksi sosial ya. Contoh mungkin memutuskan suatu kontrak, atau mungkin memutuskan suatu permasalahan di musyawarah atau rapat terkait dengan proyek, atau terkait dengan produk, atau terkait dengan operasional. Ya tetap bersikeras kepada prinsipnya atau sudut pandangnya atau pandangannya, ingin agar dia berubah
keputusannya begitu. Atau suatu hari mungkin ada orang itu ya mau menjual barang atau mau menjual komoditas seperti barang-barang yang memang bernilai tinggi lah, dan agar dia itu mau menjualnya kepada kita karena mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa sampai dia bertetap hati bersiteguh dengan keputusannya. Maksudnya adalah agar keputusan itu berubah, agar melunak seperti itu. Ini bisa juga itu fungsikan atau dikaifiatkan untuk caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang yang kita maksud dengan nama ibunya, atau dengan nama kalau tidak tahu nama ibunya dengan nama orang itu yang kita maksud dengan nama kita di jumlah, atau kalau memang sulit untuk menjumlahkan nama kita dengan nama dia belum mengetahui tentang jumlah bilangan suatu huruf, bisa juga dengan jumlah 313. Dibacalah ayat ini sebanyak 313, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali gitu. Oh habis ya. Demikian ijazah kita kali ini, semoga bermanfaat bagi mustami', bagi muajiz dan jamaah sholawat berhikmah dimanapun berada. Insyaallah semoga hal ini bisa memberikan motivasi agar lebih mendekatkan diri kepada Allah terkait semua urusan-urusan dunia maupun akhirat kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk menambah takwa kepada Allah, agar kita memang memperlancar semua urusan-urusan sehingga apa yang jadi tujuan kita bisa dimungkinkan untuk tercapai dengan cara mentawakalkan diri pada Allah melalui ikhtiar doa dan kaifiat zikir-zikir yang disampaikan. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi oleh Allah rahmat dan maghfirahnya, dan yang tertopang oleh ilmu pemahaman yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.